Hai guys, Omin di sini. Hari ini kita bakal bahas film seru yang super unik tentang cowok yang terjebak di lingkaran waktu dan itu terjadi di pesta pernikahan. Bayangin deh, kamu bangun di hari yang sama berulang kali, ketemu orang yang sama, ngelakuin hal yang sama, dan kamu gak bisa keluar dari siklus itu. Nah, itulah yang dialami si Niles, si tokoh utama kita. Film dibuka dengan suasana yang kacau. Seekor kambing kecil sedang merumput dengan tenang hingga tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuat debu beterbangan dan tanah retak. Dari celah-celah tanah muncul cahaya aneh, disertai suara seorang wanita yang mendesak seseorang agar segera bangun. Tokoh utama pun terbangun di atas tempat tidur dan melihat seorang gadis sedang mengoleskan krim ke kakinya. Ia terlihat terpesona dan memujinya. Gadis itu setuju untuk bermesraan, tapi hanya sebentar. Ia membiarkan Niles menonton saat ia mencari sesuatu di koper, meski akhirnya tidak berhasil memuaskannya sendiri. Kemudian saat berbaring di tempat tidur, ia mendengarkan pacarnya yang mengungkapkan rasa kecewanya, seolah menyiratkan bahwa masalahnya berasal dari dirinya. Dalam keadaan lelah, ia bercanda meminta sang wanita untuk mengakhiri penderitaannya. Namun wanita itu tak menggubris dan hanya mengingatkan bahwa hari ini adalah pernikahan teman mereka, momen yang seharusnya dirayakan. Dengan setengah hati, akhirnya ia mengangguk setuju. Niles kemudian menyelam ke dalam kolam lalu bersantai di atas pelampung berbentuk pizza sambil mengobrol santai dan menyesap bir bersama temannya. Di tengah prosesi upacara dan keramaian tamu undangan, terlihat seorang pengiring pengantin berdiri tepat di belakang pengantin wanita. Niles kembali membuka kaleng bir dan menyimak suasana. Di tengah acara pesta pernikahan, Misty menyampaikan pidato untuk pengantin baru. Sementara itu, salah satu pengiring pengantin yang berada di bar memesan lagi segelas anggur dan kembali ke meja. Begitu Misty selesai, ia memanggil kakak pengantin wanita, Sarah, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Saat namanya disebut, perhatian para tamu langsung tertuju padanya. Namun Sarah terlihat bingung dan enggan berbicara. Tak seorang pun sebelumnya memberitahu bahwa dia harus mempersiapkan pidato. Orang tuanya mulai membujuknya, tapi sebelum ia menjawab, Niles yang memperhatikan kegelisahannya memutuskan turun tangan. Niles mengambil mikrofon dan menyampaikan pidato yang sangat menyentuh hati tentang bagaimana seseorang tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan jika mereka datang ke dunia ini dengan cara yang berbeda. Ia lalu bercerita bahwa Tala menjadi donor sumsum tulang belakang bagi adik laki-lakinya dan telah menyelamatkan nyawanya. Usai berbicara, Niles mengajak semua tamu untuk naik ke lantai dansa. Saat mereka berdansa, seorang tamu mencoba menggoda Sarah, namun Sarah langsung menolaknya. Melihat hal itu, Niles berusaha menghiburnya dengan mengajak tari, tapi Sarah juga menolak tawarannya. Saat sedang berdiri di dekat meja, Niles mencium aroma harum yang familiar. Sarah menghampirinya dan bertanya soal aroma tersebut. Niles mengatakan itu adalah Orchid Explosion dari Fornell, parfum yang dikenakannya. Ia mengakui bahwa sebenarnya ia tidak menyukai parfum itu, tapi tetap memakainya karena itu pemberian dari Tala. Obrolan mereka sempat terhenti karena pelayan datang mengantar minuman yang tertinggal. Sambil menikmati minuman dan berbincang ringan, seorang tamu tua menghampiri dan memuji pidato Niles yang sangat menyentuh. Mendengar itu, Sarah mulai curiga dan bertanya-tanya apakah Niles benar-benar tulus dengan apa yang ia katakan. Niles menjawab dengan jujur bahwa ia sebenarnya tidak percaya sepenuhnya dan malah berkomentar soal kesepian yang menurutnya dirasakan oleh hampir semua orang di sana. Obrolan mereka mendadak terganggu oleh seorang tamu yang muncul dari balik semak-semak dan Niles segera menyingkir. Sementara itu, di tempat lain, Misty dan Trevor tampak bermesraan di kamar kecil. Adegan itu diam-diam disaksikan oleh Niles dan Sarah dari balik jendela. Sarah terlihat kesal dan mengecam perilaku Misty, lalu bertanya kenapa Niles tidak berbuat apa-apa. Dalam momen yang rentan itu, Sarah mulai membuka diri. Ia mengakui pergumulannya sendiri dengan hubungan bebas dan kecanduan alkohol. Ia merasa ada semacam penghiburan dalam kebersamaan mereka di tengah kekacauan itu, bahkan ketika tangisan Misty terdengar samar dari dalam kamar. Ingin menjauh dari keramaian, Niles dan Sarah memutuskan untuk bersantai di atas sebuah batu besar. Mereka saling berciuman, dan ketika Sarah mencoba membuka pakaian Niles, pria itu sedikit kesulitan. Akhirnya, ia malah menunjukkan pakaian dalam bermotif bintik-bintik, membuat Sarah tak kuasa menahan tawa. Namun, suasana berubah drastis.
Tiba-tiba sebuah anak panah menancap di bahu Niles. Ia berteriak panik. "Aku tahu ini akan terjadi," teriaknya. Di kejauhan, seorang pria muncul membawa busur panah. Itu Roy. Niles mencabut anak panahnya dan berlari, sementara Roy mengejarnya melintasi Sarah yang masih terkejut. Dalam kepanikan, Niles sempat berhenti untuk menarik nafas, tapi langsung terkena panah lagi di kakinya. Ia berteriak, Roy cuma kesal, lalu mencabut anak panah dan terus berlari. Ia bersembunyi di balik batu besar, berusaha menahan nafas agar tak terdengar. Roy akhirnya kehilangan jejaknya. Sambil menggerutu bahwa tidak ada gunanya lari dan tak mungkin sembunyi darinya, Roy masuk ke dalam sebuah goa bercahaya merah. Niles yang bersembunyi pun keluar perlahan dan mulai merangkak menuju goa meski tubuhnya masih kesakitan. Di belakangnya, Sarah muncul. Ia dengan sungguh-sungguh memohon agar Niles tidak masuk ke dalam goa, tapi sudah terlambat. Tubuhnya tersedot masuk ke dalamnya. Kemudian terdengar suara seorang wanita berkata, "Bangun." Niles membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di tempat tidur dengan gadis yang sama berada di sana. Ia memujinya dan sang gadis yang sudah tahu maksudnya setuju untuk bercinta sebentar. Setelah itu, Niles terlihat kembali melempar bola meriam ke dalam kolam. Ia bersantai di atas pelampung berbentuk pizza, menyesap bir dan mengobrol santai dengan temannya. Tapi kedamaian itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba Sarah datang menghampiri kolam dengan penuh kemarahan. Ia menuntut penjelasan lalu mulai melemparkan kaleng bir ke arah Niles. Niles berusaha melarikan diri dari amarah Sarah dengan menyelam ke dalam kolam. Sarah ikut terjun ke dalam kolam dan terus mendesaknya untuk memberi jawaban. Ia mengikuti Niles dan menyaksikan bagaimana seorang pria asing menembak kaki Niles lalu melihat Niles merangkak masuk ke dalam goa dan lenyap. Sarah tetap mendekati cahaya merah di dalam goa hingga akhirnya ia pun tersedot masuk ke dalamnya. Keesokan paginya, Sarah membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di tempat tidur. Ketika melihat ponselnya, ia kaget tanggalnya masih 9 November. Ia segera berlari ke jendela dan melihat persiapan pernikahan yang sama seperti kemarin. Bingung dan panik, Sarah turun ke bawah. Tapi keluarganya bersikap seolah tak ada yang aneh, seakan semuanya hari biasa. Ia mencoba menjelaskan bahwa hari ini sudah pernah terjadi dan ia mengingat semuanya. Namun anggota keluarganya mengira Sarah sedang berada di bawah pengaruh narkoba. Dalam keadaan kacau, Sarah melihat Niles lewat jendela dan langsung berlari menuju kolam renang untuk menuntut penjelasan. Ia kembali melempar kaleng bir ke arah Niles dan melompat ke kolam untuk mengejarnya. Melihat kekacauan itu, Tala bergegas keluar menuju halaman, tapi tersandung dan jatuh tertelungkup. Sang pengantin wanita langsung histeris. Dalam kekacauan itu, 2 gigi depannya copot. Ibu dan pengiring pengantin mencoba menenangkannya, sementara ayahnya sibuk menelpon karena pernikahan tinggal 6 jam lagi. Kakaknya pun ikut panik. Niles terlihat sedang berbaring santai di kursi malas di tepi kolam renang sambil menikmati bir. Tak lama, Sarah datang menghampirinya dengan wajah bingung dan gelisah. Ia menuntut penjelasan, dan Niles akhirnya mengaku bahwa mereka terjebak dalam sebuah lingkaran waktu, dan mulai sekarang, hari ini akan terus berulang selamanya. Sarah langsung ketakutan dan memaksa Niles menunjukkan di mana goa itu berada. Niles memperingatkannya bahwa ia tidak seharusnya ke sana. Namun, Sarah tetap bersikeras mencarinya sendiri. Setelah mencari dan gagal menemukannya, Sarah yang kelelahan akhirnya merebahkan diri di atas batu besar. Niles pun menemukannya dan mengatakan bahwa mereka hanya bisa melihat goa saat waktu tertentu, lalu menunjuk ke arah sebuah batu. Tiba-tiba tanah mulai bergetar, debu berterbangan dan batu-batu kecil berguguran. Goa itu muncul di hadapan mereka. Sarah langsung ingin masuk, tetapi Niles mencegahnya. Ia menjelaskan bahwa masuk ke dalam goa hanya akan mengatur ulang hari ini. Satu-satunya cara agar hari tidak berulang adalah dengan tidak tidur. Namun begitu seseorang tertidur, maka segalanya akan dimulai lagi. Sarah mengabaikannya dan tetap melangkah masuk ke dalam goa. Keesokan paginya, Sarah kembali terbangun di tempat tidur. Ia terkejut, lalu buru-buru mengambil ponsel dan kunci, lalu meninggalkan kamar. Di tempat lain, terdengar suara wanita berkata, "Bangun," dan Niles pun membuka matanya. Ia menghela nafas dan menutupi wajahnya dengan selimut, tampak berat menjalani hari yang sama lagi.
Sementara itu, Sarah keluar dari hotel dan berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Orang tuanya bingung kemana putri sulung mereka pergi karena ia tidak meninggalkan pesan apapun. Niles muncul dalam percakapan mereka dan berkata bahwa mungkin Sarah hanya takut pada keluarga, pernikahan, atau mungkin kanker kulit atau hal lainnya. Tapi ia meyakinkan mereka bahwa Sarah akan kembali. Sarah menyetir mobilnya sendirian, kini sudah malam. Sementara itu, di pesta pernikahan, Misty sedang menyampaikan pidato. Dan dari kejauhan, Niles memperhatikannya dari dekat bar. Sarah terus melaju ke arah Texas, berusaha keras menahan kantuk dan memaksa dirinya untuk tidak tidur. Tapi ketika akhirnya ia duduk di sofa, tubuhnya menyerah. Ia tertidur juga. Keesokan paginya, Sarah terbangun dan mendapati hari yang sama terulang kembali. Ia berteriak frustrasi ke bantal lalu segera menuju ke tempat Niles. Tanpa peduli pada Misty yang marah, Sarah membangunkan Niles dan mengatakan bahwa ia tidak sanggup lagi hidup dalam lingkaran waktu ini. Melihat itu, teman Niles menyangka bahwa Niles berselingkuh. Namun ia menanggapi dengan santai sambil tertawa bahkan justru menuduh temannya yang selingkuh. Sarah dan Niles kemudian pergi bersama dengan mobil. Dalam perjalanan, Niles mengakui bahwa ia tak tahu cara keluar dari situasi ini karena ia sudah terlalu lama berhenti mencoba tahu. Ia menyarankan agar mereka menerima saja keadaan itu karena tampaknya mereka tidak bisa mati, setidaknya belum. Sarah tidak percaya begitu saja dan memutuskan untuk membuktikannya. Ia dan Niles sama-sama melepas sabuk pengaman mereka, lalu memacu mobil ke arah sebuah truk besar. Tabrakan pun terjadi. Dan seperti sebelumnya, keduanya terbangun di pagi hari yang sama. Hari itu mereka duduk bersama di bar, minum. Sarah bercerita bahwa ia telah menyetir sepanjang jalan kembali ke Austin, tapi tetap saja bangun lagi di hotel yang sama. Niles menambahkan bahwa dia pernah mencoba tetap terjaga dengan mengkonsumsi amfetamin, bahkan sempat sampai ke Guinea Ekuatorial. Tapi ketika turun dari pesawat, ia akhirnya mengantuk juga dan pingsan, dan bangun lagi di hotel yang sama. Di bar, mereka melihat seorang wanita bermain dart. Niles memanggilnya Darla dan mengajak Sarah bermain meski dia sendiri tidak tahu siapa Darla sebenarnya atau kenapa ia meminggat namanya. Setelah 2 kali berhasil mengenai sasaran, Sarah tiba-tiba teringat pada pria misterius yang membawa busur. Dan kali ini, ia gagal melempar dart yang ketiga. Niles menjelaskan bahwa pria pemanah itu adalah Roy, seorang tamu undangan dari pihak ayah mempelai pria. Hanya itu yang dia ketahui tentang Roy. Tapi Sarah masih bingung dan bertanya, kenapa dia sampai ingin membunuhmu? Lalu Niles mulai menceritakan kisahnya. Dulu ia sempat nongkrong bersama Roy. Itu sudah lama sekali, saat Niles belum mengenal banyak orang di pernikahan itu. Waktu itu, Niles sedang berdiri dekat bar menggoda bartender ketika Roy datang dan ikut bergabung. Roy membelikan mereka minuman dan mereka mulai mengobrol akrab. Di tengah percakapan, Roy mengatakan bahwa Trevor menyimpan narkoba di sakunya. Niles pun menghampiri Trevor dan benar saja, ia menemukan sebungkus bubuk di saku pria itu. Mereka bertiga lalu mengunci diri di kamar mandi, memakai narkoba itu, dan berpesta sepanjang malam. Setelah itu, mereka berbaring di padang pasir di atas batu, menikmati malam. Roy berkata bahwa malam itu adalah yang terbaik dalam hidupnya, dan dia berharap bisa tinggal di momen itu selamanya. Karena merasa hangat dan akrab, Niles pun memutuskan untuk menunjukkan gua merah kepada Roy. Roy masuk ke dalam gua, dan sejak saat itu, Niles sadar itu adalah kesalahan besar. Begitu Roy sadar apa yang telah terjadi, ia sangat marah. Untungnya, ia selalu terbangun kembali di rumahnya di Irvine setiap beberapa hari atau minggu. Tapi sejak saat itu, ia mulai melakukan hal-hal gila untuk membalas dendam pada Niles. Dari menembaknya dengan panah, menyetrumnya dengan listrik, sampai membakar kolam renang tempat Niles bersantai. Setelah semua kejadian itu, Niles bersumpah untuk tidak pernah lagi membawa siapapun ke gua merah itu. Mendengar cerita tersebut, Sarah berkata bahwa mereka seharusnya berbicara langsung dengan Roy. Mereka tidak bisa terus lari dari pria itu selamanya. Tapi Niles hanya tertawa dan berkata, tentu bisa, lalu berdiri dan berjalan ke pinggir jalan, tepat ketika mobil burrito datang. Mereka berdua duduk di dekat mobil van dan melanjutkan obrolan mereka. Sarah lalu bertanya, sudah berapa banyak orang yang pernah tidur denganmu? Niles menjawab dengan menyebut beberapa nama, Daisy si bartender, Darla, Jerry, dan bahkan ayahnya, yang jelas ia ucapkan sambil bercanda. Sarah lalu bertanya balik soal kehidupan pribadi Niles, namun ia tak ingin menjawab dan malah balik bertanya, kalau kamu merasa ada sesuatu antara kita? Niles menyangkalnya,
Tapi tak lama kemudian, ia menyadari satu hal penting. Semua ini, lingkaran waktu, kekacauan, rasa hampa, mungkin tentang karma. Mungkin untuk bisa keluar dari siklus ini, seseorang harus melakukan pengorbanan, mencapai pengampunan, menebus kesalahan. Saat upacara pernikahan Tala dan Abe berlangsung, Sarah berdiri di dekat pasangan pengantin. Trevor, si pembawa acara, mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk mengucapkan janji pernikahan. Namun, tiba-tiba ia diganggu oleh kakaknya sendiri. Kakak perempuan Trevor mengambil mikrofon darinya, berjalan ke arah para tamu seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya dia memutuskan untuk diam. Sambil mengembalikan mikrofon, dia memeluk adiknya dengan erat, membisikkan sesuatu di telinganya, lalu pergi begitu saja. Setelah itu, terjadi gempa kecil. Tala terlihat menangis setelah mendengar bisikan tersebut. Sementara itu, Sarah bermain biliar ketika Niles menghampirinya. Ia penasaran dan bertanya apa yang sebenarnya Sarah katakan kepada adiknya. Tapi, Sarah memilih bungkam dan tidak menjawab. Keesokan paginya, seperti biasa, Niles terbangun di tempat tidurnya. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Ternyata itu Sarah. Misty yang juga ada di sana langsung marah dan menuduh Niles berselingkuh. Tapi Niles yang sudah tahu semua yang akan Misty katakan justru menirukan perkataannya satu persatu seolah sudah hafal. Hari itu mereka pergi ke rumah orang asing yang sedang kosong dan berenang di kolamnya. Setelah itu mereka latihan menembak. Setiap hari mereka selalu memulai dari tempat tidur masing-masing lalu mencari cara untuk bersenang-senang. Menyetir mobil dengan bebas, berenang, membajak pesawat lalu menabrakannya, berdansa liar di bar, bahkan bikin keributan kecil. Suatu hari, mereka memutuskan untuk membuat tato satu sama lain. Di pesta pernikahan, mereka bikin ulah dengan menyalakan kembang api di langit dan memulai perkelahian. Mereka juga merayakan ulang tahun kesejutaan di bar, lalu pergi ke padang pasir dan mendirikan tenda. Di sekitar api unggun, Sarah bercerita bahwa dia pernah menikah selama 2 tahun, tapi gagal. Dan sejak itu, dia tak ingin mengalami hal yang sama lagi. Sarah penasaran tentang siapa sebenarnya Niles sebelum terjebak dalam lingkaran waktu ini. Tapi Niles sendiri tidak ingat. Saat dia mencoba bertanya balik tentang masa lalu Sarah, gadis itu enggan menjawab, walaupun jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tiba-tiba mereka melihat dinosaurus melintas di kejauhan. Saat akan tidur, Sarah menyarankan agar mereka berhenti membahas hal-hal yang membuat mereka canggung, dan Niles menyetujuinya. Di pagi hari, Sarah yang bahagia bangun seperti biasa di tempat tidurnya dengan suara air mengalir seperti biasa. Setelah air berhenti, seorang pria keluar dari bak mandi dan memintanya pergi sebelum ada yang melihat mereka. Itu Abe, tunangan adik perempuannya. Merasa tidak enak badan, gadis itu mengendarai mobil bersama Niles. Dia mencoba mengeluarkannya dari pikirannya dengan mengatakan betapa hebatnya tadi malam. Tapi dia sangat jauh, meski dia bilang dia juga bersenang-senang. Selama percakapan, dia melihat mobil polisi membuntuti mereka. Tiba-tiba, dia menambah kecepatan. Dia memprovokasi polisi untuk menghentikan mereka. Pria itu tidak mengerti apa yang terjadi dan mengapa dia berperilaku seperti ini. Dan dia takut Roy mungkin ada di mobil itu. Tetapi Sarah menghentikan mobilnya dan berkata, sudah waktunya baginya untuk berurusan dengan pria itu. Keluar dari mobil, berteriak minta tolong dan mengaku ingin membunuhnya. Gadis itu berlari ke mobil polisi. Atas permintaan polisi, Niles diminta keluar dari mobil. Ternyata benar, orang yang berada di dalam mobil polisi itu adalah Roy. Polisi langsung mengarahkan pistol ke arahnya dan bersiap menembak. Namun, sebelum sempat menarik pelatuk, Sarah menabrak polisi itu dengan mobil. Tak lama kemudian, seorang petugas polisi yang sebenarnya datang ke lokasi. Sarah mencoba memprovokasinya agar menyetrumnya, lalu menghindar. Dan alat penyetrum itu malah mengenai Roy. Dalam keadaan tangan terborgol di pinggir jalan, Niles mencoba bicara dengan Sarah. Ia bilang kalau Sarah tidak seharusnya bertindak seperti ini, menakut-nakuti orang, menyakiti mereka, karena semua itu justru menghancurkan mereka berdua. Tapi Sarah tidak menerima ucapan itu begitu saja. Mereka pun mulai berdebat. Dalam keadaan marah dan frustrasi, Niles akhirnya mengatakan bahwa mereka sudah tidur bersama berkali-kali. Sarah terkejut dan tidak percaya bahwa dia telah dibohongi. Sarah pun melemparkan dirinya ke bawah mobil yang melintas. Keesokan paginya, Niles bangun seperti biasa, tapi kali ini Sarah tidak muncul untuk membangunkannya. Merasa ada yang aneh, Niles mencarinya kemana-mana, namun tak satu pun orang melihat keberadaan Sarah dan kamarnya pun kosong.
Hari demi hari berlalu dan pencarian Niles semakin putus asa. Suatu hari, ia ditemukan sedang tiduran di kamar bersama beberapa pria. Salah satu dari mereka menawarinya narkoba, tapi ia menolak dan membenamkan wajahnya ke dalam bantal, sampai akhirnya ia mencium bau yang sangat dikenalnya. Ia bertanya siapa yang biasa tidur di kamar itu, dan dari sana ia tahu bahwa Abe pernah menginap di sana. Tiba-tiba, ia muncul di pesta pernikahan dan langsung menuduh Abe di depan seluruh tamu telah berselingkuh dengan Talia dan juga saudara perempuan Sarah. Perkelahian pun pecah di tempat itu. Hari berganti dan pesta pernikahan kembali digelar. Kali ini sang pembawa acara mempersilahkan orang tua mempelai wanita untuk tampil di hadapan para tamu. Di ruangan lain, Niles duduk bersama Jerry. Dengan jujur, ia mengatakan bahwa ia sangat merindukan Sarah. Jerry terkejut. Dia bahkan tidak tahu kalau Niles dan Sarah saling mengenal. Niles pun mengaku bahwa dia telah jatuh cinta pada Sarah. Keesokan paginya, Niles terbangun seperti biasa di tempat tidurnya di samping Misty. Ia tampak bingung dan gelisah. Ia pun langsung mengambil mobil dan pergi entah kemana. Sementara itu, Roy sedang berada di rumah memasak di dapur. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan Niles dari luar rumah. Terkejut, ia keluar dan mendengar Niles berteriak memintanya untuk membunuhnya dan menghentikan semua penderitaan ini. Roy menenangkan para tetangganya sebentar, lalu membawa Niles masuk ke rumah. Tak lama kemudian, istrinya muncul dan bertanya siapa pria ini. Roy menjawab bahwa dia adalah teman lama, lalu membawanya ke halaman belakang. Di halaman, dua anak Roy, kembar, satu laki-laki dan satu perempuan, sedang bermain. Roy menatap mereka lalu berkata bahwa meskipun semua ini aneh, dia cukup puas dengan hidupnya sekarang. Dia tidak mengerti kenapa Niles datang menemuinya. Niles hanya menjawab dengan jujur, "Aku juga nggak tahu, tapi sudah terlalu lama kita hidup kayak gini." Lalu, lelaki itu, Roy, menceritakan bahwa setelah pertemuan terakhir mereka, ia sempat berakhir di ICU. Para perawat tidak mengizinkannya tertidur karena kondisi fisiknya yang kritis. Ia bilang, dulu ia membenci Niles. Ia marah karena tak bisa menyaksikan anak-anaknya tumbuh, tak bisa mengantar puterinya ke altar. Tapi, kunjungan itu ke rumah sakit membuka matanya. Ia mulai mengerti betapa menyakitkannya hidup dalam lingkaran waktu seperti ini, dan akhirnya ia memaafkan Niles. Roy tahu tentang Sarah. Ia mengatakan, "Kalian harus tetap bersama. Percayalah, tidak ada yang lebih menyakitkan dari terjebak dalam waktu sendirian." Dan akhirnya, ia meminta satu bantuan terakhir dari Roy untuk membunuhnya. Ia membawa Niles ke tempat terpencil lalu menembaknya dengan busur panah. Sementara itu, di pagi yang sama, Sarah juga memilih untuk mengulang hari dengan cara yang cukup ekstrim. Ia melemparkan dirinya ke mobil. Tapi kali ini semuanya berubah. Saat membuka mata, Sarah mengambil keputusan besar sama Abe dan bilang bahwa mereka salah dan pantas mendapat hukuman. Lalu ia keluar dari hotel, duduk di kafe, dan mulai mempelajari fisika kuantum. Yap, gila sih. Tiap hari dia keluar, datang ke kafe, nonton kuliah daring, dan belajar tentang teori waktu. Ia bahkan melakukan eksperimen sendiri. Sampai pada satu titik, dia menempelkan bahan peledak ke seekor kambing dan membawanya ke dalam goa. Boom! Dan kambing itu hilang. Eksperimennya berhasil. Suatu pagi, Niles terbangun dan mendengar suara Sarah. "Bangun!" Ia duduk di tepi tempat tidur. Misty marah dan meminta agar dia pergi. Tapi Niles tak peduli. Ia langsung bicara dengan Sarah, minta maaf soal masa lalu, dan mengaku semua kesalahannya. Sarah pun memberitahu bahwa dia sudah menemukan jalan keluar. Rencananya, mereka harus meledakkan diri mereka sendiri di dalam gua. Itu satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran ini. Tapi, dia juga bilang mereka nggak tahu pasti bakal berakhir di mana. Itu taruhan besar. Niles awalnya ragu. Ia memohon agar Sarah tinggal bersamanya. Katanya, hidup dalam lingkaran ini memang aneh. Tapi selama ada Sarah, semuanya terasa benar. Namun Sarah tak bisa, dia ingin keluar. Ia tahu kehidupan di luar sana akan sulit, tapi hidup dalam kebohongan, terutama soal Niles dan Abe, lebih menyakitkan baginya. Akhirnya, ia bertanya untuk terakhir kalinya, "Kamu ikut atau enggak?" Niles menolak, mereka berpelukan, dan Sarah pun pergi. Di kamar mandi, Sarah bertemu Misty. Misty yang shock, bilang dia dengar semuanya. Tapi Sarah cuma bilang, "Gue tahu lo nggak cinta sama dia, kita udahan aja."
Pesta pernikahan Thalia dan Abe berlangsung. Sarah berdiri di belakang adiknya dan tersenyum. Saat diminta memberikan pidato, dia tidak menolak. Ia berbicara dari hati tentang betapa luar biasanya Thalia, tentang keyakinan dan kebaikannya. Ia bahkan menatap tajam ke arah Abe dan bilang, "Jangan sia-siakan kesempatanmu." Di tempat lain, Niles duduk sendirian di bar. Darla mendekat dan mereka ngobrol. Tapi di tengah percakapan, Niles sadar satu-satunya orang yang ia butuhkan adalah Sarah. Dengan nekat, ia memicu keributan kecil untuk mencuri kunci truk, lalu memacu kendaraan itu ke arah gua. Tapi ban truk itu lepas, ia keluar, berlari sekuat tenaga, dan akhirnya menumpang ke tempat si pria yang dulu mengajarinya memanah. Ia bahkan bohong, bilang kalau dirinya adalah putranya. Di depan gua, Sarah menenangkan diri. Ia sudah siap. Dan tepat saat itu, Niles muncul, naik sepeda motor. Ia mencoba menjelaskan, tapi Sarah tak ingin mendengarnya. Sampai akhirnya, ia memberikan Niles satu kesempatan, satu kalimat terakhir. Dan dengan penuh emosi, Niles berkata, "Gue nggak takut lagi. Hidup itu nggak berarti kalau nggak dibagiin sama seseorang. Dan gue nggak mau lo mati sendirian di sini. Lo satu-satunya orang yang bikin semua ini berarti. Mungkin ini ide gila, tapi kalaupun kita meledak dan tetap gagal, gue mau gagal bareng lo." Mereka berpegangan tangan, saling menatap, dan Sarah menjawab, "Gue juga cinta sama lo." Mereka berciuman. Lalu, boom! Niles dan Sarah sedang santai di atas pelampung berbentuk pizza mengambang di kolam renang. Ia menyebutkan bahwa ia punya anjing dan sudah waktunya menjemputnya. Dan di saat itu, pemilik rumah muncul dan bertanya, "Kalian ngapain di sini? Hari ini tanggal 10." Yes, mereka berhasil. Sementara itu, Roy datang ke pesta pernikahan. Ia mendekati Niles dan berkata kalau pacarnya, Sarah, meninggalkannya pesan kemarin. Ia kira itu ide gila, tapi ternyata berhasil. Namun, pria yang ia ajak bicara hanya menatap bingung. Dia tidak mengenal Roy. Saat itu juga, Roy menyadari mereka benar-benar sudah keluar dari lingkaran dan ia tersenyum. It all just goes back to the start. I drove all the way back home to Austin, and I still woke up there. One time I smoked a bunch of crystal and made it all the way to Equatorial Guinea. It was a huge waste of time. Well, then what's the point of living? We kind of have no choice but to live. No, I'm gonna get out of this. Suit yourself. See you tomorrow. We just have to embrace the fact that nothing matters. Do you sleep with people in here? Great question. I have, but it takes a lot of work. Yeah, I get it. Video ini It's the first dance, and that's a deal breaker. cerita keren lainnya. Gua Omen. Let's waste some time. Oh, it's Friday! You wanna dance? No, the officiant. She's got a bag of sweets in his pocket. You're right.